tentunya selaku wakil dari Bapak Panglima memiliki tugas dan tanggung jawab di ring 3, mulai dari role lahir, kemudian juga bagaimana kita mengantisipasi isu-isu yang berkembang, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tentunya akan berdampak mengganggu terhadap perjalanan KTT AIS ini. Tentunya kami, Bapak Panglima dan saya akan melaksanakan kegiatan pengamanan seoptimal mungkin sehingga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Bagaimana kita menjaga laut ini tetap kondusif, karena memang laut ini bisa digunakan untuk pelayaran freedom navigation bagi semua negara yang menjadi Indonesia menjadi perlintasan dunia. Jadi saya kira kita harus menjaga stabilitas kawasan dan juga menjaga kondisivitas semua sehingga pengguna laut ini dapat terjamin keamanannya. Pemirsa, Indonesia tahun ini didaulat sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States atau AIS Forum 2023 yang akan digelar di Bali pada 10 hingga 11 Oktober 2023. Pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara, pulau, dan kepulauan menjadi 3 fokus pembahasan di KTT. Polri bersinergi dengan instansi terkait lainnya kembali mendapatkan amanat untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya forum internasional ini. Lalu seperti apa strategi pengamanan yang diterapkan dan apa upaya yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan 3 aspek utama pembahasan KTT AIS Forum itu? Kita akan langsung membahasnya bersama Kakor Lantas selaku Kaops Tribarata Agung 2023, Irjen Pol Firman Santiabudi. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak Fitri. Oke, dan nantinya akan bergabung untuk berdiskusi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kita akan ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, sebanyak 51 negara akan hadir dalam KTT AIS kali ini, belum termasuk undangan untuk organisasi internasional terkait. Artinya kan akan ada banyak tamu VVIP yang berdatangan. Lalu seperti apa kesiapan Polri dalam mengawal jalannya forum tersebut? Ya, terima kasih. Kami Satgas PUS yang di BKO-kan untuk memperkuat Polda Bali menggelar 4.083 personel yang akan menjadi bagian dari koordinasi rekan-rekan TNI. Kita akan mengamankan tamu-tamu untuk KTT AIS Forum 2023 yang akan dilaksanakan di Bali. Semua kegiatan sejak pengkondisian masyarakat preemptif sampai dengan satuan Banops sudah kita gelar dalam beberapa satgas. Ini kita tentunya berkolaborasi. Nah, karena nantinya akan melit kegiatan ini adalah rekan-rekan dari Pas Pampres dan rekan-rekan TNI. Kami menjadi sub bagian di sananya dengan membekaukan personel-personel khususnya yang akan mengawal untuk kegiatan Satgas Pamrolakir. Yang lain nanti semua kita bergerak bersama-sama dan beberapa pembagian rute dan wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab baik TNI maupun Polri berdasarkan pembagian dengan menggunakan sistem ring, yaitu 1, 2, 3, dan sampai dengan 4. Nah, kami ada di ring 3 dan 4 berdasarkan koordinasi dengan rekan-rekan TNI. Oke, mengenai koordinasi dan juga sinergitas, ini bagaimana sinergitas Polri dengan instansi terkait lainnya termasuk misalnya dengan masyarakat dalam hal pengamanan ataupun membuat situasi kondusif? Ya, kami sudah beberapa kali melaksanakan event-event KTT ini dan kita tentunya Polri terus bersinergi dengan semua stakeholders yang terlibat dari mulai panitia, dalam hal ini adalah dari Menko Marves,
kemudian rekan-rekan TNI, bahkan dari Pemda, seluruhnya tergabung dalam satuan tugas untuk mengamankan perhelatan tingkat internasional di Bali. Khusus kepada masyarakat, dari Satgas Humas kami dan dari wilayah, kebetulan Kapolda Bali menjadi Wakaops pada kegiatan operasi ini, tentunya sudah mengkomunikasikan kepada masyarakat yang Bali seringkali menjadi tuan rumah untuk sama-sama memberikan satu suasana yang kondusif selama kegiatan forum KTT ini berlangsung. Artinya kami juga mengkomunikasikan melalui rekan-rekan media bahwa mungkin saja nanti pada saat selama kedatangan, selama kegiatan para tamu VVIP dan VIP ini bisa seluruhnya terdukung dengan baik oleh masyarakat Bali. Ada mungkin gangguan sedikit ketika ada hambatan lalu lintas yang harus kita tahan secara bergantian di jalan. Nah, untuk ini kami juga sudah mengkomunikasikan dan tentunya sebagai petugas kami menyampaikan permohonan maaf. Yang penting masyarakat terkomunikasikan dengan baik sedang ada kegiatan apa hari ini dan seterusnya nanti pada saat selama kegiatan KTT. Oke, masih membahas sinergitas Pak Firman, ini pembagian pengamanan antara TNI dan Polri ini seperti apa? Iya, tadi saya sampaikan pada awal penyampaian ini bahwa untuk daerah-daerah atau venue-venue yang digunakan sejak mulai dari kedatangan dan pemberlakuan ini kita membagi dalam dua kegiatan besar. Satu khusus untuk VVIP yaitu kepala negara setingkat presiden, perdana menteri, itu yang akan menjadi ujung tombak pengamanan adalah rekan-rekan Pas Pampres dan TNI. Kami dari Polri hanya membantu di situ untuk pengawalan dari VVIP. Namun untuk sekelas VIP, delegasi dan lain sebagainya itu kami Polri seluruhnya melaksanakan kegiatan pengawalan. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di venue-venue ini juga diberlakukan tendangan ring 1 yaitu Pas Pampres untuk VVIP, ring 2 rekan-rekan dari batalion, kemudian ada dari Kogapwil dan kami di ring terluar untuk ring 4 untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan di ring 1, 2 maupun 3 dengan memberikan satu dukungan yang berada di lapangan. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak, berapa jumlah personil Polri yang kemudian diturunkan untuk mengamankan KTT AS Forum kali ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan telah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya di Prime Time News malam hari ini. Tapi sementara kita akan ke Pak Firman terlebih dahulu, Pak Menteri. Ini Pak Firman, bagaimana cara Polri memantau situasi keamanan KTT AS Forum 2023 yang tidak terjangkau CCTV mungkin? Ya, jadi dalam kesiapan kita dalam mendukung kegiatan pengamanan KTT ini, kami didukung dengan teknologi yang kita siapkan. Pertama, kita mensinkronkan CCTV yang tergelar yang ada di Provinsi Bali. Kemudian kami juga melengkapi petugas-petugas yang ada di pengawalan baik roda 2 maupun roda 4. Serta sekarang dengan patroli-patroli yang ada di luar satuan fungsi lalu lintas dengan kamera-kamera yang melekat pada petugas maupun pada kendaraan-kendaraan yang dilaksanakan tugas-tugas pengawalan. Sehingga para operator, para kaposko yang berada di Command Center bisa langsung memantau kondisi dan pelaksanaan tugas yang ada di jalan dan bisa menghubungi anggota sewaktu-waktu. Tergantung dari saat itu kita memantau kegiatan yang apa. Nah, kita bisa memantau pergerakan langsung para tamu maupun yang ketika mereka apakah sudah sampai atau belum di venue-venue sesuai dengan kegiatannya. Ini kita dedikasikan seluruhnya untuk kegiatan termasuk pantauan yang kita pasang di perbatasan di pelabuhan yaitu dari arah Jawa Timur maupun dari arah NTB.
Baik, selanjutnya kita akan ke Pak Menteri. Pak Menteri, tadi kita sudah berbincang banyak dengan Pak Firman mengenai aspek keamanan dan juga pengamanan. Untuk KTT AIS sendiri, apa saja kemudian yang hendak diupayakan pemerintah Indonesia dalam KTT AIS Forum 2023 ini, terutama dalam mewujudkan 3 fokus utama pembahasan, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan. Iya. Jadi Indonesia menyadari bahwa implementasi ekonomi biru itu adalah sesuatu yang sangat penting karena kita adalah negara maritim. Khususnya di Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal implementasi ekonomi biru ada 5 kebijakan pokok atau kebijakan yang kita canangkan. Ini saya kira ini yang kita sampaikan juga ke seluruh anggota AIS Forum. Yang pertama adalah memperluas kawasan konservasi. Memperluas kawasan konservasi ini menjadi penting karena itu menyangkut juga soal perubahan iklim. Jadi bagaimana konservasi laut ini bisa menyerap karbon 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang di darat, sekaligus memproduksi oksigen dan kemudian sebagai daerah pemijahan secara alami perikanan di laut. Ini menjadi penting juga yang saya kira meliputi dari 3 aspek tersebut. Lalu yang kedua, kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Jadi kita sampaikan juga kepada seluruh AIS Forum, tapi khususnya kepada Indonesia, sekarang kita akan segera memulainya dan itu telah terbit PP 11 2023. Bahwa penangkapan ikan di laut khususnya wilayah Indonesia harus berbasis kepada kuota. Yang ketiga, kita akan mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, baik di perikanan laut, perikanan pesisir maupun perikanan darat. Ini menjadi penting dan ada 5 komoditi yang harus menjadi unggulan di beberapa tahun yang akan datang tentunya, yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut. Yang keempat, pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir. Ini menjadi penting juga terhadap kaitannya dengan perubahan iklim. Dan yang kelima, seperti yang pernah kita sampaikan pada forum internasional, termasuk di forum AIS tahun lalu, kita sampaikan bahwa upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan. Demikian, Pak. Oke, baik. Kita kembali beralih ke Pak Firman. Kembali pada aspek pengamanan dari pemetaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri. Apa saja kemudian yang perlu diwaspadai ataupun menjadi fokus dalam pengamanan KTT AIS Forum 2023 ini? Ya, terima kasih bahwa untuk peta kerawanan yang tentunya akan setiap konferensi internasional yang dilaksanakan kita mendasari nanti dari adanya laporan-laporan intelligence. Yang pasti kami menyampaikan bahwa tadi tentang traffic yang mungkin saja akan menjadi satu hambatan kecil, tapi sekali lagi dengan komunikasi yang baik kami berharap ini bisa menjadi hal yang menyenangkan bagi tamu untuk bisa melihat indahnya Bali di sela-sela KTT. Ancaman yang lain tentunya kami akan tetap mewaspadai apapun bentuknya, dari mulai mungkin kalau ada kelompok masyarakat yang berkeberatan atau ingin mengajukan satu keinginan harapan melalui kegiatan demo atau unjuk rasa, kami juga sudah menyiapkan lapangan renon untuk mengakomodir apa yang menjadi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Jadi pada kesempatan ini kami juga berharap bahwa hambatan-hambatan yang mungkin menjadi ancaman sampai kepada titik yang paling tinggi, kita seluruhnya pada prinsipnya siap untuk mengantisipasi, dan kami berharap bahwa kelancaran ini bisa terlaksana karena adanya dukungan semua pihak dan masyarakat-masyarakat yang juga menjadi kunci
suksesnya terselenggara sebagai tuan rumah, dan nanti tentunya kita berharap dari hasil forum ini juga sebaik-baiknya akan memperoleh manfaat bagi masyarakat kita sendiri. Oke, baik. Selain memastikan mengenai keamanan, bagaimana pula agar KTT AS Forum 2023 ini dapat menghasilkan Leaders Declaration? Kita akan kembali berbincang, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita memang beda, tapi kalau ngopi, Kapal Api One. Kualitas rasa pasti dari nomor 1, Kapal Api. Gulanya bisa kamu atur sendiri. Kapal Api One, jelas lebih enak. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Selasa ini dalam Go Healthy. Dahulu Palimbong mudah sesak nafas, namun kini sudah tidak dirasakan. Apa rahasianya? Setelah saya pakai itu ya enak gitu kan. Pada waktu itu habis operasi susah tidur. Dulunya kan nafas terasa pendek. Ya. Sekarang bagaimana? Sekarang udah enak aja Pak. Dengan adanya teknologi laser ini ya saya sekarang udah begini juga bisa. Saksikan selengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Selasa 10 Oktober jam 6:30 pagi. Beraktivitas sepanjang hari, jangan lantas ketinggalan informasi. Top News, berita dengan konfirmasi dengan penuh akurasi. Menyuguhkan Anda laporan peristiwa paling terkini. Merangkum informasi utama dalam Top of the Top dan Top of the Week, serta mengulasnya dalam Top Review. Top News, setiap hari, live jam 8 malam. Untold Story, setiap Senin jam 10 malam. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Menteri, bagaimana agar KTT AS Forum 2023 ini dapat menghasilkan Leaders Declaration, terutama untuk membantu kemaslahatan para penduduk di negara pulau dan kepulauan? Iya, jadi pembentukan AS Forum selalu mengacu pada konvensi PBB tentang hukum laut, khususnya terkait tata kelola kelautan global yang baik atau good maritime governance. Ada 3 hal utama yang menjamin keberlangsungan AS Forum, yakni perasaan senasib sepenanggungan, karena kita sama-sama negara maritim, negara kelautan, ya, sehingga bisa bekerja sama antar berbagai negara menghadapi tantangan yang sama terkait perubahan iklim. Yang kedua adalah kerangka legal formal yang dituangkan dalam Leaders Declaration Forum atau Leaders Declaration AS Forum untuk mendorong penguatan AS Forum menjadi institusi yang lebih formal di masa depan. Ini menjadi penting. Terus kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting adalah aspek dukungan sumber dana tentunya, pendanaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oke, bagaimana pula Pak agar KTT AS Forum 2023 ini dapat menjadi sebuah forum yang sifatnya berkelanjutan? Salah satu poin dalam Leaders Declaration yang terkait dengan pengelolaan kelautan berkelanjutan, semua negara AS Forum atau semua negara AS Forum, negara kelautan, khususnya pimpinan negara tentunya,
harus memiliki cara pandang yang sama dalam mengelola, menjaga, dan melindungi lautnya, di mana ekologi harus bisa menjadi panglima. Lalu kemudian secara umum negara-negara AIS merespon positif tentunya dan saling menghargai tingkat komitmen masing-masing negara. Dalam forum ini semua kepentingan negara-negara AIS harus didiskusikan tentang di mana jembatan gapnya dalam beberapa hari ini. Semoga dapat disepakati pandangan dan komitmen yang sama. Oke, baik, kita kembali ke Pak Firman berbicara mengenai pengamanan KTT AIS 2023. Ini jumlah personil yang diturunkan berapa banyak, Pak? Untuk Polri saja, perlibatan dari Mabes Polri dan Polda Bali 4.083 personel. Namun pada pelaksanaannya kami akan sangat dinamis melihat kebutuhan dan situasi yang tergelar untuk memastikan sekali lagi seluruh proses sejak kedatangan sampai nanti kembali bagi para delegasi bisa terjamin kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Oke, tapi untuk situasi terkini keamanan dan pengamanannya sampai malam hari ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa diupdate. Ya, sampai hari ini seluruh satgas yang terbentuk sudah tergelar dengan baik di tempat-tempat yang sudah menjadi sasaran pengamanan tentunya. Yang kedua, kami juga melakukan pengamanan untuk para delegasi yang beberapa sudah melaksanakan kegiatan inkognito untuk menikmati Bali. Jadi seluruh jajaran wilayah yang ada di Bali hari ini seluruhnya dalam keadaan siap bersama seluruh komponen masyarakat yang juga kemarin ada beberapa mengikuti apel gelar pasukan menerima dengan baik tamu selama proses penyelenggaraan yang ada di sini. Laporan yang lain-lain tentang Kamtipmas seluruhnya masih dilaporkan terkendali dari Polda Bali. Untuk kebakaran hutan dinyatakan nihil setelah kami tadi cek dari aplikasi yang ada di posko kami, sehingga moga-moga dengan cuaca yang masih sangat baik sampai dengan hari ini bisa mendukung pelaksanaan kegiatan KTT AIS Forum sampai nanti tanggal 13. Oke, dengan kehadiran tamu negara KTT AIS Forum 2023 ini, sosialisasi mengenai adanya rekayasa lalu lintas ataupun jalur-jalur yang ditutup seperti apa, Pak? Ya, dari tim humas kami sudah bekerja sama dengan teman-teman media menginformasikan melalui seluruh channel-channel yang ada dengan bantuan seluruh teman-teman media menyampaikan ini baik kepada masyarakat lokal maupun juga kepada masyarakat nasional tentunya. Untuk masyarakat sampai hari ini juga sudah terkomunikasikan kami tidak melaksanakan kegiatan yang penutupan jalur yang merekayasa tanda kutip ekstrim sampai dengan one way dan sebagainya, tapi seluruhnya hanya pada saat delegasi lewat saja. Itu kami harapkan kerjasamanya masyarakat mungkin untuk sedikit bersabar karena kita akan memprioritaskan para tamu-tamu kita. Untuk itu seluruhnya kita masyarakat bisa berjalan dengan normal kembali. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, apa harapan dari Indonesia selaku keketuaan Indonesia pada KTT AIS Forum 2023 ini dengan tema besarnya mengenai fostering collaboration, enabling innovation for our ocean and our future? Ya, jadi tantangan terbesar kita adalah sumber daya kelautan ini kan sangat besar. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga ekologi itu tetap sebagai panglima, dan di sisi lain adalah desakan kepentingan ekonomi yang begitu besar. Apalagi khususnya di negara-negara maritim atau negara kelautan ini, khususnya Indonesia, itu jumlahnya sangat besar penduduknya, dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita mengatur ruang laut yang baik, dan kemudian bagaimana menata tata kelola kelautan yang baik agar bisa terjaga, dan ini semua juga harus bisa dipahami oleh seluruh insan atau masyarakat di kelautan itu sendiri. Sehingga seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal,
ini juga menjadi hal yang penting. 5 program yang kita inisiasi tersebut sebagai program ekonomi biru kita sampaikan juga di dalam AIS Forum agar seluruh negara-negara kepulauan ini betul-betul bisa menjaga soal laut sebagai satu ekologi dan kemudian biota di dalamnya dijaga dengan baik tentunya, dan tidak juga dengan tata kelola yang kurang baik. Demikian. Baik, terakhir Pak Firman, ringkas saja apa himbauan mungkin kepada masyarakat untuk sama-sama kemudian memberikan dukungan agar KTT AIS Forum 2023 ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Ya, tentunya himbauan kami kepada masyarakat, mari kita menjadi tuan rumah yang baik sehingga kita berharap Bali untuk tetap menjadi tempat yang favorit untuk penyelenggaraan KTT internasional ke depan, bisa memberikan kesan yang baik kepada seluruh delegasi sehingga hasil yang dicapai tentunya kita harapkan bisa lebih baik, bermanfaat buat semuanya dengan dukungan masyarakat, dan Bali tetap menjadi destinasi yang akan menjadi tempat-tempat KTT yang memang menjadi agenda dari internasional sehingga menggambarkan bahwa kepercayaan bagi Indonesia bisa kita raih dengan adanya kesuksesan penyelenggaraan KTT demi KTT di sini. Oke, baik. Terima kasih. Kita harapkan KTT AIS Forum 2023 ini dapat berjalan aman dan juga lancar. Terima kasih Kakor Lantas selaku Kaops Tribrata Agung 2023 Irjen Pol Firman Santiabudi serta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.